Halo, ketemu lagi dengan Vina di sini. Kali ini aku akan membahas bagaimana kita menemukan jati diri kita dalam keseharian kita dan dalam kehidupan kita. Mungkin banyak teman-teman di luar sana masih nggak ngerti nih. Aduh, saya bingung nih mau kerja apa. Kemudian saya sudah mencari pekerjaan-pekerjaan yang sesuai, tapi nggak ketemu-ketemu. Nah, itu yang akhirnya membuat dirinya sampai bingung bahwa hidup ya sekedar cuma buat cari kerja, sekedar cuma ya udah datang untuk menafkahi keluarga dan selesai. Padahal hidup harus lebih bermakna dari apa yang kita jalani selama ini atau persepsi diri kita sendiri. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Kok kayaknya pikiran kamu terlalu jauh ya gitu. Tetapi saya mau menit bahwa kalau kita lihat banyak film-film ya, ini flashbacknya pada film-film yang ditayangkan oleh atau yang dibuat di luar negeri. Rata-rata kalau saya perhatikan nih film-film kartun atau film-film animasi itu punya banyak makna buat kita, bukan hanya untuk anak-anak yang menyaksikannya, tapi pembelajaran juga bagi orang dewasa. Nah, saya mau cerita tentang kita harus memaknai hidup yang saya ambil atau saya bisa petik ceritanya ini dari salah satu animasi yang berjudul Soul. Nah, mungkin banyak orang atau teman-teman semua di sana sudah tahu dan sudah melihat itu. Nah, tapi saya akan review lagi kenapa kita harus tahu memaknai hidup kita, dan kita perlu tahu juga bagaimana kehidupan kita dalam kita meniti karir, mencari pekerjaan, atau kondisi-kondisi sekarang yang membuat perasaan dan hati kita tuh nggak jelas bahwa hidup saya di sekarang ini atau kehidupan saya untuk saat ini buat apa. Oke, nah saya mau cerita tentang salah satu film yang berjudul Soul. Soul ini ada seorang pria yang istilahnya dia punya cita-cita menjadi seorang pemusik jazz gitu. Di usia mudanya dia, walaupun dia sudah bekerja sebagai seorang guru musik di sebuah sekolah SMP, di sana dia tetap nggak merasa bahwa aduh kayaknya saya nggak enjoy dengan pekerjaan ini, saya nggak suka dengan kerjaan ini, dan terus dia mencari apa yang menjadi impiannya, menjadi seorang pemusik jazz di salah satu tempat, dan dia bisa terkenal gitu ya bersama dengan pemusik-pemusik jazz lainnya. Nah, dia berusaha keras untuk mencapai impian-impiannya itu. Nah, gimana perasaannya pada saat itu? Nah, dia tuh berusaha keras untuk mencapai impiannya dia, dan pada satu ketika dia itu jatuh di sebuah lubang dan akhirnya jiwanya itu harus diangkat karena memang kondisinya dia tuh udah sekarat, udah mau mati gitu. Nah, tapi dia merasa nggak siap karena apa? Saya belum mau mati, saya pengen masih hidup gitu ya. Saya pengen masih hidup, dan pada saat itu baru menyadarkan kita ya bahwa ternyata kehidupan yang kita sudah lakukan selama hidup kita selalu nanggep itu biasa aja, rutinitas biasa. Dan ternyata ilmu ataupun makna dari film itu adalah kita tidak pernah merasa bahwa kita menikmati hidup kita. Mau kita kondisinya nggak nyaman atau kondisinya nyaman pun, kita tetap harus menikmati kehidupan kita dengan apa? Dengan bahagia, dengan pantang menyerah. Bukan berarti saya bilang, wah kalau mau berjuang itu harus di usia muda. Jangan salah, kalau di usia kita yang dewasa pun kita bisa berjuang mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kita. Ketika itu baru memang ketemu, why not gitu loh. Jadi buat teman-teman semua, bahwa saya belajar banyak bahwa satu hal dalam film itu adalah tidak mudah menyerah sih memang terhadap impian. Tapi kita juga belajar bahwa apa yang kita lakukan di sekarang ini, kita harus mau menikmati hidup kita dengan enjoy. Mau dalam keadaan sesusah apapun, kita harus menikmati intinya. Nah, kenapa ketika kita sudah nggak ada, kita akan kembali flashback bahwa ternyata saya tidak pernah bersyukur terhadap pekerjaan, terhadap berkah, terhadap kehidupan yang sudah diberikan. Nah, ketika dia diberikan kesempatan lagi
untuk menjadi dirinya dia dalam bentuk binatang, dia baru sadar bahwa ternyata dia menyia-nyiakan kesempatan atau kehidupan yang sudah dia berikan. Jadi selayaknya kita menikmati hidup, jangan ada yang namanya kesel, jangan ada yang namanya nggak seneng, tapi kita harus berusaha untuk tetap bersyukur, menjalani dan fokus pada kehidupan kita. Mau apapun yang impian ataupun jalan yang nanti mau kita capai, ya kita tetap harus menjalani itu. Impian itu bukan berarti tidak mungkin dicapai. Impian itu pasti bisa dicapai, tetapi ketika kita bisa menikmati hidup, impian-impian yang sebenarnya kita sudah jalani itu sudah mulai sedikit-sedikit sudah mulai tercapai. Itu terjadi pada cerita di film Soul ini. Jadi apa yang kita inginkan itu sebenarnya sudah ada dalam hati kita, dan apa yang ingin kita butuhkan itu sudah ada. Jadi buat teman-teman semua yang sedang mencari kerja atau sedang memproses untuk mencari peluang-peluang lain, bisnis, mungkin kondisinya sekarang sedang tidak nyaman dalam kehidupannya dia, dalam relasinya dia, atau dalam kehidupannya dia sendiri. Nah, dia harus apa? Dia harus tetap bersyukur dan fokus mau menjalani kehidupannya dia. Dan yang terakhir yang saya bisa kasih masukan juga terhadap apa yang untuk kehidupan kita adalah kita mau menjalani kehidupan kita dengan menyenangkan, dengan bahagia dan bersyukur. Karena beberapa hal itu yang akan membuat kita kehidupan yang kita jalani mau nggak tetap enak rasanya gitu. Kenapa saya bisa bilang kamu belum ngerasain sih gitu, seperti saya, kamu nggak ada di posisi saya. Setiap orang pasti punya tantangan dalam menjalani kehidupan. Nah, tantangan itu adalah persepsi diri kita masing-masing. Tinggal kita mengubah, menswitchkan dari keadaan itu menjadi keadaan yang biasa aja dan tetap bahagia. Sebenarnya itu kan hanya perasaan, dan perasaan itu bisa kita ubah menjadi perasaan bersyukur dan perasaan senang. Walaupun kondisinya bagi teman-teman di sana yang mungkin saat ini sekarang mencoba untuk melamar kerja tapi belum ketemu, belum dapat panggilan, sekarang udah cukup berapa bulan nganggur, tapi harus punya spiritnya itu. Spiritnya itu apa? Tetap menjalani setiap pagi, setiap harinya dengan benar-benar, oh saya bahagia ya, ternyata di kondisi ini saya masih diberikan kehidupan, saya masih ada rezeki, saya masih ada berkat. Jadi itu sih yang harus teman-teman mempersiapkan dirinya. Dan intinya adalah jati diri. Jati diri itu nggak perlu bilang bahwa jati diri harus dicari pada saat muda. Jati diri itu kalaupun kita baru menemukan di usia dewasa nggak masalah, tetapi ketika kita sudah menemukan jati diri kita mau jadi apa, hidup kita harus seperti apa, hidup kita bermakna buat apa, karena disitulah kita menemukan makna hidup kita, diri kita sebenarnya, bahwa kita baru sadar ternyata apa yang kita sudah buang waktu kita dulu di masa yang lalu, kita harus perbaiki di sekarang. Jadi apa yang mau jadi pilihan teman-teman dalam bekerja pun sama. Jangan dianggap bahwa pilihan saya lebih baik ketika saya bekerja di posisi ini. Padahal dengan dia memilih menjalani pekerjaan sekarang dengan baik pun, itu akan memberikan dampak yang luar biasa buat kehidupannya dia. So teman-teman, itu sih yang buat saya untuk jadi bahan di saya hari ini. Jangan lupa like and subscribe juga, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan supaya kita saling menguatkan dan memberi kebaikan buat banyak orang dalam hidup ini, dan apalagi dalam kondisi pandemi. Tetap percaya dan tetap berdoa dan tetap spiritnya, supaya kita percaya bahwa kondisi apapun dalam hidup kita sendiri yang mengubahnya. Semoga berguna teman-teman. Stay tune terus.